Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sebuah pesan penting bagi kita semuanya. Semoga pesan singkat ini akan berguna bagi kita semuanya, tidak hanya bagi kita pribadi, tapi bagi kantor kita, bagi masyarakat kita, dan yang lebih utama adalah bangsa dan negara kita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat sehat, 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 dan sehat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yoyo Santoso. Saya bekerja di KPKNL Denpasar. Dan saya ingin menyampaikan sebagai penyuluh anti korupsi, ingin menyampaikan terkait mari kita bersama untuk memerangi korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi bagaimana caranya kita bisa mengenal apa itu korupsi, dan kemudian bagaimana caranya pula kita untuk mencegah atau menghindari dari korupsi yang barangkali juga ada kemungkinan atau peluang-peluang itu terjadi di sekitar kita. Ya, di kantor kita mungkin, ya, atau di tempat-tempat lain, ya, tempat kita mengajar, ya, atau instansi-instansi yang selama ini kita geluti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sering mendengar barangkali ya bahwa di media massa, media sosial, ya, di sana kita begitu miris prihatin. Kita lihat ada beberapa, ini sampling aja, ya. Ini ada rekor baru, vonis seumur hidup perkara korupsi tercatat dari skandal Jiwasraya misalnya. Atau beberapa pejabat kita yang tersandung dengan masalah korupsi, ya. Pun dengan wali kota, bupati, ya. Ini sangat mungkin, ya, peluang ini terjadi. Karena apa Bapak dan Ibu semuanya? Karena kita belum paham, belum mengetahui apa itu korupsi. Ya, yang termasuk dalam kategori korupsi itu apa. Sehingga kita ketika melakukan ini dan itu, ternyata itu adalah korupsi. Dan mengetahuinya setelah kita ditangkap. Ini kan aneh. Maka oleh karena itu, sebagai sebuah langkah preventif kita, ya, antisipasi kita, maka kita harus mengenal dulu dari awal apa itu korupsi, ya, sehingga kita bisa menghindari atau kita menjauhi dari kegiatan yang mengarah pada korupsi tadi. Bapak dan Ibu, ketika seorang ditangkap, ini sebuah pemeo ya dari kasus-kasus yang ada di dunia ini. Kalau di Jepang itu dia ada namanya harakiri ya, bukan hara kanan. Ya. Kemudian di Korea Selatan ya dia mengundurkan diri. Ya, ini pemeo aja ini, mengundurkan diri ya dari jabatannya ketika tangkap polisi, langsung saya mengundurkan diri. Ya. Tetapi yang terjadi di negeri kita barangkali ada beberapa ya yang ketangkap, dia merasa dizolimi, merasa ini konspirasi, ya, merasa dijebak, ya. Bahkan ada yang menghilang, ya, menghilang tanpa jejak, ya, sampai sekarang, ya, artinya masih daftar DPO. Bapak Ibu yang kami hormati, korupsi itu apa sih? Nah, ini dalam sebuah pengertian korupsi atau rasuah, yaitu korupsio
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar ya, dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik ya, untuk keuntungan sepihaknya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada di dalamnya kita akan lebih mengenal lagi nanti apa itu korupsi. Ya. Bapak dan Ibu, sekilas saya ingin menyampaikan ini kisah pribadi saya ya, kisah pribadi saya tentang pengertian korupsi yang saya pahami sejak dari saya remaja. Inspirasinya adalah ketika saya membaca buku yang judulnya Selilit Sang Kiai. Ya, ini karya Cak Nun, MH Ainun Najib. Ceritanya begini atau kisahnya. Di dalam buku itu diceritakan tentang seorang kiai. Kiai pada suatu malam habis kondangan, ya karena dia biasanya kalau kondangan kendurian itu kan makan-makan ya Bapak Ibu ya. Nah kebetulan yang dimakan itu daging menunya. Ya. Setelah kebetulan perjalanan pulang menuju ke rumahnya, sang kiai ini merasa ada selilit, ya ada daging kecil yang nyelilit di giginya. Ya. Kok rasanya ganjel gitu kan, berjalan ulang. Tiba-tiba kemudian sambil jalan dia nemukan pagar tetangga, ada sebuah rumah gitu yang dari bambu. Maka spontan dia ngambil selilit atau bukan selilit, dia ngambil sobekan ya atau diambil dari pagar itu secuil gitu ya. Ya. Kemudian secuil bambu ini kemudian dipakai untuk selilit. Ya, dia menghilangkan dari giginya ya. Dan syukur selilitnya hilang gitu. Ya, dan buang. Nah, kisahnya adalah setelah sekian lama kemudian, ini ceritanya sang kiai meninggal. Sang kiai meninggal, kemudian kiai ini beberapa malam berturut-turut itu ngimpeni, datang dalam mimpinya salah seorang santri senior di pondoknya. Di dalam mimpinya itu sang kiai kemudian cerita, ya ceritanya kisahnya dia memberitahukan kepada santrinya, anakku, santriku, ya Le, saya ini sedang mengalami saya lagi merasa berat, ya saya lagi merasa berat di alam kubur ini. Karena gara-gara adalah ada bambu yang saya pakai untuk menghilangkan selilit di gigi saya. Aku minta tolong kamu untuk meminta maaf dan mengikhlaskan ya, selilit itu, mengikhlaskan bambu yang saya ambil dari sebuah rumah itu. Jadi sang kiai ini luar biasa ya. Sampai kemudian berpesan kepada santri seniornya ini. Jadi dia merasa berat, ya, hisab dan sebagainya di alam kuburnya, ya, gara-gara adalah bambu kecil untuk menghilangkan selilit sang kiai. Dia mengambilnya tanpa izin, ya, walaupun kecil, sederhana, ya. Simple, tapi itu memberatkan, ya, memberatkan dirinya ada di dalam kubur. Nah itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekilas tentang inspirasi saya dalam memahami korupsi. Jadi kalau bahasa sederhananya ngambil yang bukan miliknya,
untuk dirinya. Ya. Walaupun ternyata dia bisa sengaja atau tidak sengaja, tapi itu dia telah mengambil yang bukan miliknya. Dan akhirnya harus mempertanggungjawabkan sampai kemudian beratnya tanggung jawab itu sampai di akhirat atau alam kubur nanti. Itu sekilas gambaran Bapak dan Ibu tentang awal saya memahami tentang korupsi ini pada saat remaja saya dulu. Nah, baik, kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu, mungkin sekedar info, saya akan upload nanti di YouTube karena memang saat ini saya sedang masa-masa karantina atau isolasi mandiri. Ya, setelah kemarin alhamdulillah sehat, dinyatakan sehat dan negatif ya dari COVID-19. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah sekilas tentang dampak korupsi ya, betapa luar biasanya dampak korupsi itu. Pertama dari individu ya, bagaimana pengaruh individu adalah di sana ada pelayanan yang buruk, ada ketidakadilan, ya, pengangguran dan sebagainya. Sedangkan efek masyarakat adalah antras, ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kemudian masyarakat dengan adanya korupsi ini dia mengabaikan peraturan dan memandang rendah pegawai pemerintah. Ah, paling itu korupsi nanti. Ah, paling dengan uang bisa, gitu ya. Dia memandang rendah. Ya, kalau ingin ngurus apa-apa gitu, birokrasi, dia paling memandang itu paling kita sogok aja berapa, paling bisa itu. Bisa cepat, ya. Bisa gampang dan sebagainya. Ya. Kemudian dari sisi ekonomi, kita lihat ya yang luar biasa secara makro, investasi yang rendah. Karena kepercayaan dari investor rendah, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, maka investasi menjadi rendah. Pertumbuhan ekonomi pun menjadi stagnan dan negatif. Kurangnya pembangunan infrastruktur. Itu adalah sekilas Bapak dan Ibu ya dampak korupsi yang sebetulnya kita rasakan sangat luar biasa, ya, merugikan kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, ini sekilas gambarannya terjadi kesenjangan sosial, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Jauh sekali kesenjangannya. Ya. Karena yang kaya, ya, itu dengan adanya dampak korupsi, dia akan semakin menumpuk ya hartanya, dan yang miskin bagaimana caranya gitu, dia nggak ada ya apa-apa yang bisa dilakukan. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah dampak korupsi. Ya. Ini di sini ada penyebab ya, penyebab korupsi. Apa sih sebabnya orang melakukan korupsi? Di sini ada dampak internal dan eksternal. Baik sekilas ya ingin saya sampaikan. Untuk faktor internal Bapak dan Ibu, yang pertama adalah aspek perilaku. Aspek perilaku seseorang itu terkait dengan sifat tamak, rakus seorang manusia. Seorang yang diberikan kekayaan, ya, mungkin kalau diibaratkan satu gunung, dia tidak akan merasa cukup. Pasti dia akan merasa kurang. Ingin tambah lagi 2 gunung, 3 gunung, dan sebagainya. Inilah sifat tamak dari seorang atau rakusnya dari seorang manusia. Ada seorang ulama mengatakan begini, engkau akan merdeka dari apa-apa yang tidak engkau inginkan, tetapi engkau akan menjadi budak. Ya, engkau akan menjadi budak terhadap apa-apa yang engkau serakahi. Jadi ketika itu serakah itu ingin tambah lagi, ingin dan tambah lagi. Sampai akhirnya dia tertutup dengan hartanya dan dia meninggal dunia. Itu sebagaimana dari kisah Korun ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada juga moral yang
yang kurang kuat. Ya, tergiurnya seorang itu karena memang iman yang tidak kuat. Ya. Terus kemudian gaya hidup yang konsumtif. Orang yang cenderung gaya hidup yang konsumtif, ketika ada barang baru atau model baru, ya, baju baru, model baru gitu ya, tas baru, ya, atau barang-barang elektronik baru, dia akan cenderung untuk aku tinggalkan yang aku punya ini, aku ingin ganti dan ganti. Baik, itu yang faktor internal Bapak dan Ibu. Faktor sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Ya, ini sangat penting Bapak dan Ibu. Jadi ternyata di luar kita, ya, di luar pribadi kita, godaannya adalah dari keluarga yang paling dekat, yaitu istri kita. Mohon maaf ya, seringkali seorang suami tidak kuat ya mendengar keinginan-keinginan dari istrinya. Dia ingin membahagiakan istrinya, tapi masalahnya adalah istrinya tidak tahu diri mungkin. Ya. Dengan kondisi pemasukan ya yang biasa-biasa, dia ingin punya keinginan yang luar biasa. Akhirnya memaksa seorang suami untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu korupsi. Ya, lingkungan juga pengaruh, kemudian teman, ya, teman dekat dan sebagainya itu juga pengaruh. Itu aspek sosial. Yang ketiga adalah faktor eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Ya, bagaimana nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi seorang itu melakukan korupsi tidak dia sadari atau dia tidak memahami bahwa itu ternyata korupsi. Ya. Dia dapat misalkan gratifikasi, hadiah yang terkait dengan jabatannya, dia terima, dia katakan ini hadiah. Tetapi sesungguhnya itu adalah korupsi karena menyangkut dengan jabatan ya, dan benturan kepentingan. Baru sadar setelah dia dijemput oleh KPK, ternyata korupsi. Nah itu Bapak dan Ibu. Ya, ada aspek lain, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi. Saya rasa penjelasan saya sedikit ini tentang penyebab korupsi bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan ya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada nilai-nilai anti korupsi yang perlu kita kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Ya, dan sederhana. Ini kalau disingkat berjumpa di kertas ya. Berani, jujur, mandiri ya dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya lanjutkan. Ada 7 klasifikasi korupsi. Nah, ini kita mulai mengenal ini. Ya, 7 klasifikasi korupsi. Yang pertama adalah merugikan negara. Kedua, suap. 3, gratifikasi, ya, mohon izin saya pindah dulu. Kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, ya, dan konflik kepentingan. Ya, jadi ada 7 ini Bapak dan Ibu yang bisa kita pahami ya. Ya, jadi merugikan negara, kemudian suap, gratifikasi, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Itu klasifikasi korupsi, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Sekarang kita lihat penggolongan delik korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Ya, pertama, delik pertama yaitu kerugian negara, kerugian keuangan negara. Ya, perbuatannya tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Ya, di sini bisa bisa dilihat delik-deliknya. Oke.
Di sini ada juga delik gratifikasi. Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf ada kendala teknis, ya, tadi ada not connected, sinyal yang agak melemah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan. Tadi kita terakhir adalah terkait dengan delik, ya, delik gratifikasi. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu gratifikasi. Mohon maaf. Apa itu gratifikasi? Yaitu gratifikasi di sini diartikan adalah pemberian dalam arti luas, yaitu uang, barang, ya, bisa juga bentuknya diskon, ya, atau komisi, ya, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, ya, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya diterima di dalam maupun di luar negeri, dan menggunakan sarana elektronik ataupun tidak. Ya, tentunya semua itu terkait dengan benturan kepentingan, ya, atau jabatannya, ya, yang mengarah pada korupsi. Ya. Baik, kita akan sampaikan di sini kategori gratifikasi adalah pertama gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ya. Wajib dilaporkan maksudnya adalah diterima atau ditolak oleh pegawai berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi ada berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Ya. Ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Nah, ini ada benturan kepentingannya, ya, conflict of interest. Ya. Makanya ini yang sangat riskan, ya, adalah benturan kepentingan ini. Ya. Itu ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini wajib dilaporkan. Kemudian yang tidak wajib dilaporkan, ya, ini contohnya adalah sesuai dengan kedinasan, ya. Kita biasa kalau ada seminar, kita ada menerima seminar kit, misalkan, kemudian ada kompensasi kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar biaya umumnya. Ya. Ini dalam catatan pembiayaan ganda, benturan kepentingan, ketentuan yang berlaku. Ya. Ya, tidak berlaku, ya, tidak ada pembiayaan ganda, misalkan tidak ada benturan kepentingan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sebagai seorang ASN yang kami bekerja di Kementerian Keuangan, ya, maka kita semua harus atau wajib pertama menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, melaporkan penolakan gratifikasi kepada UPG. Biasanya di kantor masing-masing ada, ya, yaitu unit pengendali gratifikasi. Yang ketiga, melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak dalam hal gratifikasi tidak diterima secara langsung, pemberi gratifikasi tidak diketahui, penerima gratifikasi dengan kategori gratifikasi yang diterima, terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak. OPG, ya, atau unit pengendali gratifikasi, yaitu unit kerja yang mempunyai tusi di bidang kepatuhan internal sebagai unit pelayanan dan informasi, helpdesk pengendalian gratifikasi. Jadi laporan itu akan disampaikan kepada OPG. Ya, ini saya tegaskan sekali lagi. Bagaimana mekanismenya? Di sini ada dua, Bapak dan Ibu. Bisa pertama melalui OPG, yaitu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Ya, di sana mencantumkan nama, alamat, jabatan, tempat dan waktu, uraian gratifikasi, nilai dan kronologis. Nah, ada lagi yang langsung kita ingin langsung ke KPK aja, ya monggo aja. Di sini ada langsung ke KPK, ya. Dia melebihi 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Melaporkan kepada OPG disertai dengan bukti soft copy, scan, ya,
bukti pelaporan, bukti tanda terima, pelaporan kepada KPK paling lambat 7 hari kerja setelah laporan. Nah, Bapak dan Ibu, pelapor wajib dilindungi hak dan kewajibannya. Ya, ini tata cara perlindungan sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku, dan juga ada penghargaan dan pengenaan sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pula. Bapak dan Ibu, pada penghujung penyampaian atau penyuluhan anti korupsi ini, ada pesan singkat yang bisa kita lakukan, yaitu untuk lebih gampang mengingatnya kita ada 3M. Pertama adalah mulai dari diri sendiri. Ya, katakan tidak pada korupsi, berani, hebat untuk menolak korupsi, itu adalah dalam diri sendiri. Ya, kuatkan moral kita atau tekad kita ya untuk selalu berintegritas, ya, selalu integritas. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita lakukan selalu dilihat olehnya. Yang kedua adalah mulai dari yang kecil. Maksudnya adalah kita sudah menghindari hal-hal yang kecil. Kalau kita sudah lulus dari hal yang kecil, kita hindari, maka insya Allah hal-hal besar pun langsung kita punya kewaspadaan tinggi gitu ya. Ya, hal kecil aja kita udah waspada. Oh ini kecil nih kayaknya kita korupsi ini misalnya. Ya. Nah, apatah lagi kita pada hal besar kita akan langsung bisa kayak ada bloknya gitu ya. Wow ini korupsi gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kata lain, tidak ada ungkapan lain selain mengatakan mari kita mulai dari sekarang bersama-sama untuk melawan korupsi, untuk memberantas korupsi, ya. Sehingga negara kita maju, negara kita menjadi maju, sejahtera, ya. Baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan ini, yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kita, ya, bagi lingkungan keluarga kita, ya, kantor kita, tempat bekerja kita, dan yang lebih utama adalah pada masyarakat berguna bagi bangsa dan negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.